Kembali lagi bersama vlog budaya UIT Nova-Gansa, satukan perbedaan, gemakan keberagaman. Kali ini kita akan kembali mengajak kalian ke salah satu spot budaya di Jakarta yang pastinya seru banget, yaitu Museum Tekstil. Museum yang berlokasi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Barat ini memiliki segudang koleksi tekstil dan juga kelas workshop membatik. Nah, ternyata banyak juga loh turis asing yang sedang belajar membatik di sini. Karena penasaran, tim UIT Nova-Gansa memutuskan untuk ikut coba bagaimana sih membatik itu, dan ternyata lumayan sulit loh guys. Kita harus menggambar pola, terus mencanting batiknya deh. Setelah beres, kain pun dicuci dan diwarnai biar lebih menarik hasilnya. Kita juga bebas loh memilih warna sesuai keinginan. Celup, angkat, dicelup, diangkat, sesuai instruksi pemandu di sana. Dan tara, ini dia hasil ngebatik kita. Bagus banget kan? Habis membatik, kita juga mencoba menjelajahi lagi ada apa aja sih di museum ini. Ini dia interior dari Museum Tekstil. Koleksinya ternyata banyak banget guys. Ada berbagai kain tenun dari berbagai wilayah di Indonesia. Koleksi saat ini dinamai Nuansa Kilau Wastara Tenun Indonesia. Unik banget kan? Oh ya, habis keliling-keliling, kita juga coba berbincang sama salah satu penjaga dan juga merupakan pemandu membatik di Museum Tekstil. Yuk kita simak. Halo, selamat pagi apa siang nih Pak Udin nih? Pagi menjelang siang. Ya, selamat pagi menjelang siang Pak Udin. Kita boleh kenalan dulu. Boleh. Ya, jadi Pak Udin nih posisinya di Museum Tekstil ini sebagai apa nih Pak? Baiklah, perkenalkan nama saya Sehabudin atau bisa dipanggil dengan Pak Udin ya. Saya adalah pemandu di Museum Tekstil dan sekaligus juga instruktur batik di Museum Tekstil. Kita pengen ngobrol dikit-dikit kali ya Pak ya. Jadi gini Pak, udah berapa lama sih Pak kegiatan belajar membatik di Museum Tekstil ini tuh ada gitu? Kalau untuk kegiatan membatik di Museum Tekstil itu sudah ada sejak tahun 1992. Itu museum tekstilnya atau kegiatan membatiknya? Kegiatan membatiknya. Kalau Museum Tekstil itu awalnya dulu yang punya orang Perancis, dibangun untuk tempat tinggal pada abad ke-19. Oh gitu, berarti udah lumayan lama banget ya Ya. Pak? Itu Bapak belum lahir kan tuh? Belum, karena orang tua saya belum lahir. Nah, kira-kira kalau teman-teman yang belajar ngebatik ini tuh banyaknya dari kalangan apa tuh Pak? Kalau ini Museum Tekstil ini membuka workshop batik itu untuk umum. Umum. Tidak untuk orang tertentu tidak, tapi untuk masyarakat umum ya, anak-anak atau sekolah, kuliah atau umum juga bisa. Bahkan orang asing juga banyak datang ke Museum Tekstil hanya untuk sekedar belajar membatik. Keren ya, keren. Kalau misalnya aku boleh tahu, seberapa banyak sih orang-orang yang pengen belajar ngebatik di sini? Alhamdulillah Banyak ya? antusiasme banyak masyarakat, apalagi semenjak UNESCO mengakui batik itu nyapu dunia. Dari situlah mulai banyak belajar membatik, dan juga bukan hanya yang datang, yang kita juga tidak tinggal diam ya, kita selalu mengadakan penyuluhan, entah itu ke sekolahan, ke kampus atau ke mall atau ke kantor lain ya, di Jakarta dan sekitarnya. Keren. Kalau misalnya yang kita pelajarin ini termasuk batik tradisional atau modern tuh Pak? Betul, di sini membuat batik tradisional yaitu ya. batik tulis. Sebenarnya ada dua jenis batik ya. Yang pertama adalah batik tulis, dan yang kedua adalah batik cap. Biasanya kalau batik cap itu untuk kalangan TK ya. Untuk kalangan TK. Kelas 5 SD sampai ke bawah lah itu untuk batik cap, karena tidak mungkin anak kecil udah megang canting. Takutnya kepanasan ya Pak gitu. Kalau misal menurut Bapak Udin sendiri nih, seberapa penting sih kita untuk belajar ngebatik? Ya, seberapa penting ya itu tergantung ke
dengan masing-masing ya, karena ini Iya. seharusnya ya budaya Indonesia. Indonesia untuk melestarikan, untuk mencintai budaya Indonesia. Itu ada satunya batik ya, jadi harus banyak sih sekarang ya untuk milenial seperti ini, banyak yang mencintai batik sekarang. Oke deh Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Baik. Makasih banyak. Dadah guys, jangan lupa ikut workshop ngebatik Di Museum Tekstil. tekstil di mana ya jalan alamatnya? Apa tuh Pak? Coba kasih tahu Alamatnya Pak. Museum Tekstil di mana? Nggak tahu ya? Nggak tahu dong. Baiklah, jadi yang Kasih untuk tahu kalian dong. yang ingin datang ke Museum Tekstil, datang aja. Alamatnya Jalan KS Tubun nomor 2 sampai 4, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Wih, terima kasih Bapak. Tunggu kedatangannya ya. Tak cukup di sana, kita juga masih jalan-jalan nih. Kali ini mencoba berkunjung ke Museum Wayang di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Di sini ada banyak sekali koleksi-koleksi wayang dari berbagai ukuran. Nah, siapa nih yang belum pernah nonton pertunjukan wayang? Kali ini kita bakal coba nonton langsung pertunjukan wayang. Stay tune terus! Ya. Iya. Ayam monyet. Yang hasil hidup. Di aspal hidup. Yang anak tengah putih, tengah malam. Sehabis nonton, kita juga keliling-keliling nih. Soalnya ingin tahu ada koleksi apa aja sih di sini. Tuh guys, ada banyak banget kan wayang di sini. Karakternya juga beda-beda. Ada yang tahu nggak nama karakter wayang ini siapa? Nah, bisa kita lihat ada nama-nama dan silsilah dari berbagai wayangnya di sini, guys. Ada yang tahu ini wayang apa? Betul banget, ini karakter-karakter dari si Unyil. Di depan museum wayang, kayaknya ada yang menarik nih. Ada wayang orang terbang. Coba kita ajak ngobrol aja kali ya. Oke, teman-teman UI Etnovaganza, kita sedang berada di Kota Tua. Dan kebetulan karena tadi kita sudah menonton wayang nih, kita telah melihat ada figuran orangnya langsung nih. Ketemu sama bapak yang satu ini yang kelihatannya sangat menarik. Lihat, dia bisa duduk sambil melayang gitu. Nah, biar kita tahu lebih lanjut, kita bisa ngobrol-ngobrol sama bapak yang satu ini. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah. Nah, kita Sehat. ini dari UI Etnovaganza, Pak. Siap. Kita tuh acara di Universitas Indonesia Ya. yang mengenalkan tentang kebudayaan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita lagi nyari tempat-tempat yang memang ada kebudayaan gitu, Pak. Ada Ya. unsur-unsur kebudayaannya. Dan ternyata kita sekarang bertemu sama Bapak nih. Mungkin Pak boleh dikenalkan dulu namanya siapa sama peran Bapak ini sebagai apa gitu? Ya. Nama Bapak Yusuf Subagio, tapi di medsos orang selalu memanggil dengan sebutan Ki Ucup. Ki Ucup. Ya. Dan peran Bapak ini sebagai apa nih, Pak, wayangnya? Karakter Gatot Kaca. Wah, keren sih. Ini tuh Gatot Kaca, teman-teman. Wih, lihat aksinya nih. Keren banget kan? Oke. Nah, selanjutnya nih, Pak, mungkin kita bisa tanya-tanya sebentar nih, Pak. Siap. Dan pertanyaannya itu, apa sih yang membuat Bapak tertarik dengan pewayangan, Pak? Satu hal yang membuat saya tertarik dengan pewayangan, wayang adalah salah satu warisan budaya leluhur yang tidak bisa dan tidak harus kita lupakan. Karena ini adalah memang peninggalan, ya. Dan saya berharap tidak hanya Bapak, seluruh pemirsa terutama adik-adik UI dari FIB ini mau ikut berperan serta ini melestarikan budaya di luhur Nusantara ini. Wah, mantap. Jadi pokoknya kita harus melestarikan kebudayaan nih menurut Ya, Ki Ucup ini. betul. Salah satunya melalui pewayangan ya, Pak? Iya, Karena sangat menarik loh teman-teman, lihat aja nih. Dari pakaiannya, aksinya sangat keren sekali. Oke, selanjutnya nih Pak, dari kapan Bapak bisa jadi Gatot Kaca seperti ini tuh dari kapan gitu Pak? ya. Berawal dari kecintaan Bapak akan budaya Nusantara ini, saya melihat sedikit prihatin kenapa banyak superhero luar negeri yang selalu ditonjolkan. Tuh. Nah, dari situlah ada suatu pemikiran bahwa Indonesia ini memiliki karakter superhero yang mungkin boleh dikata
ini fiksi tapi jadi legenda, dan legenda itu jadi sejarah, dan ini sudah diakui oleh UNESCO. Saya ingin mengajak generasi milenial untuk lebih mencintai budaya lewat karakter-karakter tokoh yang ada. Indonesia nggak kalah. Makanya tahun 2016 saya menggugah sineas-sineas muda Indonesia untuk membuat film yang sifatnya superhero Indonesia. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah mulai muncul ada karakter Gatot Kaca. Terutama sejak saya menantang sineas, muncullah Mobile Legend. Itu yang paling pertama dulu. Selesai Mobile Legend, itu kan tokohnya kan Gatot Kaca. Wah, itu sungguh sangat membuat Bapak bangga. Bapak ingin menunjukkan kepada audiens Kota Tua sebagai wisata edukasi. Bapak ingin mengedukasi kepada seluruh pengunjung. Mungkin bertanya-tanya, karakter Gatot Kaca itu apa? Kayak apa? Bagaimana? Akhirnya saya ambil keputusan saya harus bisa mengedukasi pengunjung dengan karakter Gatot Kaca. Dikisahkan bahwa Gatot Kaca itu mempunyai otot kawat, tulang besi. Ada di permainan ini. Tanpa sayap bisa terbang. Nah, disinilah saya ingin mengedukasi pengunjung supaya ternyata Gatot Kaca itu mungkin sedikit banyak ada terwakili pada diri Bapak. Oke, jadi teman-teman, inilah legenda hidup kita nih tentang pewayangan Gatot Kaca. Keren banget sih Pak. Mungkin terakhir Pak, pesan buat anak muda supaya lebih mencintai kebudayaan dan pewayangan, boleh Pak? Begini, pesan saya kepada generasi muda, banyak budaya-budaya Indonesia yang adiluhung, yang mempunyai nilai luhur. Sebagai contoh, Bapak wayang. Di dalam perjalanannya, wayang itu filosofinya kalau adik-adik ini mau ikut mempelajari, kalau tidak mempunyai tutor, mentor, paling tidak sedikit, kan sekarang mohon maaf ada wali Google. Ya, kita santai saja karena kita ingin mengedukasi. Di situ banyak filosofi wayang yang bisa kita ikutin dan kita bisa pelajarin di situ. Nanti seandainya dari teman-teman ini ingin lebih dalam, banyak sanggar-sanggar wayang di Jakarta dan Jabodetabek. Kalian bisa ikutin, kalian bisa belajar di situ bagaimana tentang filosofi wayang dalam pegelarannya, dalam pertunjukannya, dalam nasihatnya. Karena di situ akan disampaikan baik itu ajaran budi pekerti luhur ya, ajaran agamanya ada. Karena filosofi Jawa tidak memandang agama ini dan itu. Istilah kata Jawa digowo, Arab digarap. Jadi gini, dalam dunia pewayangan ada sedikit cerita tentang Wali Songo, mungkin tahu ya, bagaimana Sunan Kalijogo membuat cerita tentang wayang ini. Supaya apa? Wayang tidak hanya menjadi tontonan saja. Saya berharap adik-adik ini nantinya bisa menjadi salah satunya sinden, bisa yang cewek-cewek nih, yang laki-lakinya dalang, bisa menyampaikan wayang tidak hanya sebagai tontonan tapi tuntunan. Karena di situ di wayang itu ada diceritakan tentang sisi-sisi buruk kehidupan manusia dan sisi baik kehidupan manusia. Tentunya kalian bisa memilih dan memilah mana yang terbaik, yang itu harus kalian lakukan. Oke, mantap banget, pesannya sangat komplit untuk teman-teman semua. Nah, sekarang kita lihat aksi dari Ki Ucup memerankan Gatot Kacanya. Gimana Pak aksinya? Wih, tepuk tangannya. Oke, makasih banyak Ki Ucup atas semua pesan-pesan dan informasinya kepada kita semua. Tetap semangat. Sampai jumpa di UIN Nova selanjutnya. Dari UIN Nova mengucapkan selamat hari ulang tahun Museum Wayang yang ke-47. Salam budaya Museum Hati-Hatimu.